Ini satu bukti ya kalau Zara sudah bikin laporan ke Polda untuk akun Lins ya, ini akunnya. Ya, dan banyak akun-akun juga yang sudah Zara laporkan selain akun Lins aja ya. Jadi mereka ini menggiring opini-opini yang tidak benar ya, dan akhirnya menggiring netizen tentang berita-berita hoax ya yang mereka buat sendiri atau yang mereka bagikan dari pihak lain ya. Oke, di sini kenapa Zara baru melaporkan ya, hampir perjalanan akun-akun yang menyebarkan Zara ini hampir mau 1 tahun ya, mendekati 1 tahun lah ya. Selama ini Zara diam itu bukan berarti tidak melakukan apapun. Zara diam itu karena mengumpulkan banyak bukti dulu ya, baru kita laporkan ke Polda ya. Dan Zara juga di sini bikin laporan untuk seorang pakar energi ya, yang selalu membahasnya tuh tentang nama seseorang ya, yang selalu dikait-kaitkan dengan kata-kata pelakor dan LC ya. Padahal beliau ini seorang pakar energi yang dimana seharusnya mau apapun itu berita-berita ya, tidak semestinya setiap pembahasan selalu mengkait-kaitkan tentang cerita orang lain ya. Dan Zara di sini juga sudah melaporkan anaknya seorang pakar energi ya, yang sudah mencemarkan wajah anak di bawah umur ya, dengan nama lengkapnya juga sudah disematkan ya. Karena di sini yang namanya sosial media ya, itu akan sangat ke jenjang yang sangat panjang ya, dan ini akan meninggalkan jejak. Mau tidak mau akhirnya Zara bikin laporan ke perlindungan anak ya. Dan semua pencemaran-pencemaran yang mengatasnamakan opini-opini yang menggiring orang untuk membenci ya, di sini pun Zara tidak tinggal diam, sudah Zara laporkan semuanya ya. Dan bahkan tentang Maimut ya, fans salah satu Zara ya, yang pernah didatangi oleh pihak orang-orang yang tidak dikenal pun ya, bahkan Maimut dipaksa suruh klarifikasi oleh sesuatu yang tidak Maimut pahamin ya, yang tidak pernah Maimut lakukan ya. Karena Maimut hanya menyebarkan video-video di mana seseorang yang sedang live ya, lalu di rekam lalu diposting ya. Dan Maimut itu memang fans banget ke Zara ya, dan itu pun kayak tidak diperbolehkan. Dan banyak banget para klien-klien Zara yang di DM ya, sekalinya di DM merembet kemana-mana ya, dan semua DM itu sudah Zara simpan juga ya, sudah dijadikan barang bukti juga. Dan di sini juga Zara sudah membuat laporan untuk mantan IT juga ya, yang kerjanya hanya uh, beberapa bulan aja ya, nggak sampai 1 tahun, nggak sampai 5 bulan ya. Zara pun membuat laporan ya, karena dimanapun sebagai IT perusahaan harus selalu menjaga kerahasiaan ya. Dan ini sudah banyak bukti yang diposting oleh seorang anak pakar energi ya, jadi semakin banyak bukti-bukti yang akhirnya Zara, Masya Allah, Alhamdulillah ya, seperti diringankan aja ya. Dan para klien Zara yang sudah diterorin, yang sudah di-DM-in oleh seorang anak pakar energi ya, Masya Allah, tidak ada yang satupun yang gentar ya, justru membela Zara semuanya ya. Dan sekali mereka membela Zara ya, Masya Allah, banyak banget ya chat-chat yang menggiring ke pencemaran ya dari seorang anak pakar energi ini ya, dan mengatakan hal-hal yang tidak ada kebenarannya ya. Seharusnya kalau sebelum mengatakan orang lain itu sebagai pelakor atau pernah kerja sebagai LC ya, sertakan bukti ya. Di sini sudah luar biasa ya, fitnah-fitnahnya sudah di luaran batas ya. Yang namanya main sosial media, kalau misalkan mau hanya sekedar sandar sini tidak ada masalah, tapi kalau sudah merana ke harga diri itu tidaklah main-main atau tidak bisa dibiarkan begitu aja. Dan pakar energi ini tidak bisa diukur dari berapa lama menjadi seorang pakar energi, berapa lama dia sudah masuk sosial media, atau berapa kali dia sudah masuk ke stasiun TV ya. Karena semua yang akan merasakan dalam penanganan pengobatan kita adalah para klien kita sendiri. Mau ada seorang pakar energi baru muncul ke sosial media, mau baru usianya baru 1 minggu nih sosial medianya, tapi para kliennya sudah merasakan khasiatnya, sudah merasakan perubahannya. Apakah itu bisa dijadikan sebagai pakar energi yang mencari pansos atau hanya mencari kepercayaan klien-klien dengan konten-kontennya? Enggak gitu juga ya, karena sebagai pakar energi itu yang dinamakan pengobatan secara non medis ya, mau itu sudah lama mau itu baru ya, para klien sendiri yang bisa menilai ya. Jadi jangan memaksakan diri harus selalu paling unggul ya, selalu ingin diperhatikan oleh seluruh masyarakat, oleh seluruh klien, bahwa
kalian ini nomor satu, kalian yang terbaik ya, karena yang menilai itu bukan diri kita ya, yang menilai itu para klien kita masing-masing. Dan Zara itu sering banget menerima DM dari mantan klien mereka juga. Tapi apakah Zara menggali-gali tentang pengalaman-pengalaman mereka atau menyebarkan tentang DM berapa banyak mereka yang sudah dirugikan? Apakah Zara memposting itu? Enggak juga. Dan apakah Zara merembet ke keluarga mereka ya, tentang kehidupan mereka di masa lalu, atau siapa nama aslinya, atau siapa orang tuanya? Enggak juga ya. Jadi bermainlah sosial media dengan bijak ya, dan jangan menggiring opini ke yang sangat di luar batasan. Karena ingat, sosial media ini ada yang dinamakan undang-undang IT ya, dan ada juga yang dinamakan jejak digital. Jadi kalaupun kalian suatu saat nanti sudah tidak memposting apapun, apakah yang sudah kalian posting sebelumnya bisa dipertanggungjawabkan? Apakah bisa kalian hapus ya? Jadi di sini Zara tuh bikin laporan ke Polda ini ya, bukan hanya untuk akun-akun yang menyebarkan video-video ya yang tentang keluarga ya, yang tentang Zara ya, tapi Zara pun sudah bikin laporan untuk seorang pakar energi ya, ibu dan anak ini ya, sudah bikin laporan untuk perlindungan anak dan untuk pencemaran. Semua video-video sudah Zara serahkan kepada pihak yang berwajib ya, semuanya sudah dalam penyelidikan ya, dan nama-namanya sudah Zara laporkan satu persatu ya. Masya Allah, alhamdulillah ya, kepada pihak-pihak yang sudah membantu Zara ya. Tanpa bantuan kalian semua ya, mungkin perkara ini, mungkin pencemaran ini ya akan semakin merajalela ya. Dan ini suatu pembuktian bahwa kita sebagai warga sipil ya tidak usah takut untuk menjaga harga diri kita ya, untuk membuat laporan ya, karena kita masya Allah dapat perlindungan ya. Kita mewajibkan diri nih untuk membela harga diri kita ya. Jangan semakin kita diam semakin direndahkan, diremehkan ya. Mungkin kalau hanya sekedar Zara di posting-posting seorang Zara jongos lah, seorang Zara jelek lah, seorang Zara apapun tuh silahkan ya, nggak ada masalah kalau masih di ada batasannya. Tapi kalau sudah merembet ke hal-hal yang tuh sudah tidak masuk di akal ya, dan jatuhnya fitnah ya, maka Zara tidak akan lagi diam ya. Dan ini sudah pembuktian ya, kalau Zara sudah bikin laporan ke Polda ya, nama-namanya sudah dicatat satu-satu ya. Semoga untuk para klien Zara, fans Zara tetap menjadi orang baik, tetap mengontrol diri ya, jangan sampai tergiring opini-opini yang jatuhnya fitnah ya. Zara hanya minta doanya aja ya, doa kalian adalah kekuatan Zara juga ya, karena doa lah yang akan membuka kebenaran-kebenaran. Dan terima kasih ya untuk kalian yang selalu mendukung ya dengan berita-berita yang kurang baik tentang Zara. Kalian satu pun tidak pernah ada yang meninggalkan, tidak pernah ada yang mempertanyakan ya. Masya Allah, kalian tuh luar biasa, dan Zara akan selalu terus memperbaiki diri ya, dalam hal apapun, dalam cara memeditasikan ya, agar para klien Zara di sini memaharkan apapun tidak ada yang sia-sia. Klien adalah sesuatu yang harus Zara prioritaskan ya, dan Zara tuh selalu mengontrol diri agar tidak membalas kejahatan dengan kejahatan lagi, karena Zara selalu ingin menjadi seorang pakar energi positif, yang dimana Zara harus mengontrol segala-galanya dan harus diawali dengan kata ikhlas dan sabar ya. Jadi Zara tuh kalau benar-benar kesel atau bagaimanapun, Zara selalu ingat lagi kepada para klien, jangan sampai aku melakukan ketidakbaikan dan nanti karmanya ini akan terimbas kepada ribuan para klien aku. Jadi aku harus selalu sabar ya, dan aku insya Allah akan selalu berdiri kokoh ya, tidak akan pernah membenarkan sesuatu yang salah, karena mereka itu menggiring opini itu sudah meranah ke fitnah semuanya ya. Masya Allah, sehat selalu kalian semuanya ya. Assalamualaikum, sarang tawon.